Kisah bermula di Desa Petrans Jaya di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dua pria bertetangga yang masih ada hubungan kerabat pula, hidup berdampingan juga kompak bekerja. Kerja dulu deh. Wah, keren nih, Yos. Iya, Dad. Waduh, mantap kalau kayak gini. Ini punya kamu, Yos. Iyalah, ini punya aku semua. Gede kan pekarangan aku? Ialah Yos Aryansyah 21 tahun dan Dedi Irama 36 tahun. Keduanya sudah berumah tangga, bertani adalah mata pencaharian mereka. Yos, ayo kita beresin, Yos. Biar hasil panennya berlimpah kita. Ayo, Dad. Kan makin cepat makin lebih baik. Ini Yuk. wah. Dad, makasih ya. Selama ini kau udah banyak bantu aku. Biasa aja, Yos. Kan kita bertetangga. Apalagi kalau dilihat-lihat kita tuh masih saudara. Ya? Iya. Gimana kalau kita mampir dulu ke rumahku? Hampir ya? Iya, kita istirahat dulu sebentar. Hujan-hujan gini kan enaknya ngopi dah. Kau mau? Namun ternyata diam-diam Dedi Irama menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh Yos Aryansyah. Rahasia itu ialah Dedi naksir istri Yos Aryansyah yang bernama Fetty Vera. Tetapi reaksi Fetty dingin saja. Boleh. Yaudah kalau gitu, yuk. Yaudah aku naruh ini deh. Bentar. Boleh. Sementara Yos tampak begitu naif. Ia tidak menyadari sama sekali. Malah Yos mengundang Dedi untuk menikmati jamuan kopi. Padahal maksud terselubung Dedi semata hanyalah untuk menggoda Fetty. Hujan lagi ya? Saat dijamu dengan minuman kopi, Dedi tak dapat menahan diri untuk terus memandangi Fetty tanpa malu-malu lagi. Sampai-sampai Yos menyindir perilaku Dedi yang tidak tahu diri. Hei, Dad, itu istri aku. Jaga mata kau. Kau jangan jarak-jarak. Iya. Itu istri kamu ya? Yaudah aku minta maaf. Mungkin aku cuma iri aja sama kamu. Soalnya istri kamu tuh cantik banget kayak bidadari. Kau bisa aja, Dad. Sebenarnya lebih beruntung kau. Karena rumah tangga kau lebih mapan daripada aku. Iya Yos. Aku cuma bercanda, Yos. Aduh, jadi nggak enak kayak gini suasananya. Jangan serius. Dad, asal kau tahu ya, kalau urusan membela istri, nyawa pun aku pertaruhkan. Walaupun aku mati, aku bakal takut, Dad. Kau Yos, aduh, kopiku ini jadi pahit begini. Kalau gitu, aku pamit dulu aja ya. Udah, terserah. Pulang aja. Begitu, jadi isi dulu. Perilaku Dedi jelas memberi sinyal buruk bagi Yos Aryansyah. Tak ayal Yos bangkit membela istrinya Fetty Vera, mengancam keras agar Dedi tidak melanggar batasnya.
Sosok seorang Yos Aryansyah dikenal baik serta bertanggung jawab atas keluarga. Ketika menjalani peran sebagai kepala keluarga, ia menjadi buruh tani yang giat bekerja, tidak mengenal lelah. Sejak pertengkaran itu, hubungan Yos dan Dedi lambat laun makin menjauh. Keduanya pun semakin jarang bertemu. Namun begitu, bukanlah berarti Dedi sudah berubah perilaku, tetapi malah sebaliknya, Dedi semakin nekat menggoda Fetty Vera. Ketika Yos Aryansyah pergi bekerja, Fetty Vera sendirian di rumah. Dedi pun melihat kesempatan untuk menggoda juga mencuri perhatian. Halo Fetty cantik, dari mana? Abang, abis dari rumah tetangga. Tunggu. Cantik-cantik, mendingan aku anterin aja yuk pulang ke rumah. Gak usah bang, lagian rumah aku udah deket kok. Gak apa-apa. Bonceng. Makasih bang, gak usah, aku bisa jalan sendiri. Hitung-hitung kan olahraga. Iya, tapi kalau cewek cantik jalan sendiri ke rumah, nanti kalau ada laki-laki yang gangguin gimana? Gak apa-apa ya? Yuk. Si abang, lagian siapa juga sih yang cantik. Lagi pula di desa ini kan aman bang. Ya udah, kalau gitu aku kawal aja ya. Biar ngelindungin bidadari cantik kayak gini dari laki-laki yang suka gangguin cewek cantik kayak gini. Sengaja. Aduh, cantik banget sih. Oh, Fetty, kamu kok cantik banget sih? Bisa aja sih abang. Udah sampai bang, aku pamit pulang dulu ya. Fetty, dulu dong. Ngomong-ngomong, boleh mampir nggak ya? Aduh, gimana ya bang? Bang Yos lagi nggak ada di rumah lagi. Fetty, aduh, tolonglah, soalnya kan tenggorokan ini kan kering banget nih, abis jalan dari sana ke sini terus haus. Boleh nggak? Gimana ya bang? Fetty, tolonglah Fetty. Minta minum 1 gelas aja. Ya, hitung-hitung nolong saudara. Walaupun kerabat jauh sih. Ya udah 1 gelas aja ya. Aku ambil di dalam tapi abang tunggu di luar. Oke? Nggak apa-apa. Ditungguin di sini ya. Makasih loh, cantik loh. Hati-hati naik tangganya ya. Licin nanti. Makasih ya, cantik ya. Tidak lama kemudian, ketika Dedi melihat Fetty benar-benar sendirian, maka pikiran cabul Dedi pun bermunculan. Ketika keinginan bejatnya matang, Dedi pun semakin nekat mengincar Fetty tanpa pikir panjang. Jangan berisik kamu. Kalau sampai kamu teriak-teriak, aku habisin kamu, ha? Jangan, istighfar, kita ini masih saudara, Bang. Alah, setan sama saudara. Udah, jangan banyak ngomong kamu. Ayo. Berahi merajalela, Fetty tak berdaya diperkosa. Selesai terpuaskan berahinya, Dedi mencapakan Fetty sesukanya. Sungguh malang nasib Fetty Vera. Tak ada pembela, sementara Yos Aryansyah masih bekerja di luar rumah. Ambil mobil kamu. Awas. Jangan ngadu kamu. Kalau enggak, gue bunuh kamu. Sejak itulah, Dedi menjadi momok bagi Fetty Vera. Selain terancam nyawanya, Fetty pun menghadapi dilema. Bila ia bicara, tentu ia malah membongkar raibnya. Sehingga Dedi Irama pun bebas melenggang. Ia merasa lega dan lapang. Badan seger banget. Aduh. Makasih lo minumnya lo. Permisi.
Seiring waktu berjalan, perilaku Fetty mulai memperlihatkan perubahan. Perlahan, Yos Aryansyah pun curiga sekaligus penasaran. Kamu kenapa sayang? Ada apa? Ayo ceritalah. Aku nggak apa-apa kok. Sayang, kalau aku ada salah, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Apalagi main rahasia-rahasiaan. Aku nggak apa-apa kok. Sayang, sayang. Perubahan sikap Fetty Vera membuat Yos Aryansyah semakin bertanya-tanya, juga mereka-reka. Bila mana memang dirinya lah yang jadi biang perkara. Sayang. Kian hari, Fetty Vera semakin menutup diri, bahkan menolak berhubungan suami istri. Sepanjang malam, batin Fetty Vera begitu tersiksa oleh rasa bersalah. Ia sudah tak sanggup lagi menyimpan rahasia. Deraslah mengucur air matanya. Sayang. Kenapa kamu nangis? Maafin aku, Bang. Maafin apa sih? Ada apa? Aku telah menyimpan rahasia. Rahasia? Rahasia apaan sih? Tolong jelaskan ke aku. Aku sengaja nggak cerita sama kamu. Aku takut kamu marah. Aku takut dibunuh, Bang, kalau bicara. Apa? Dibunuh? Dibunuh sama siapa? Siapa yang mengancam kamu? Dede Rama, Bang. Aku salah diperkosa dia, Bang. Aku diancam dan akan dibunuh jika aku ngadu. Diperkosa? Kamu diancam dibunuh? Terkutuk kamu, Dedi. Aku bakal habisin kamu. Kau harus mati, Dedi! Jangan, Bang. Jangan. Malu sama warga, Bang. Enggak. Lepaskan aku, lepaskan! Dedi harus terima semua ini! Terbakar oleh api murka, Yos langsung meninggalkan rumah untuk mencari dan melacak Dedi Irama. Dedi! Sepanjang hari, sepekan, bahkan sampai berbulan-bulan, Dedi Irama belum juga ditemukan. Seperti rindu, dendam pun harus dituntaskan. Sehingga Yos pun sabar menunggu, asal Dedi mendapat ganjaran. Akankah terjadi demikian? Dedi! Setelah 3 bulan lamanya, aktivitas rumah tangga Yos Aryansyah kembali normal sedia kala. Kendati demikian, Yos masih menyimpan dendam pada Dedi yang belum dituntaskan. Kurang aja! Itu dia si Dedi! Aku akan cegat dia! Jangan sampai dia lolos lagi! Mau kemana, Bang? Udah, kamu diam aja. Lepasin aku! Bang, malu, Bang. Sama Lepasin! malu, Bang. Dengerin aku, malu, Bang. Bentrok fisik pun terjadi. Yos menyerang Dedi bertubi-tubi.
Terjadilah pertumpahan darah, namun berhasil dilerai sebelum menelan nyawa. Ayo bang. Ayo bang, kita pulang. Bang. Sementara Dedi mencari pertolongan warga sembari meregang nyawanya. Ngapo kamu, Dik? Ngapo? Kenapa pak? Tolong saya, Pak. Belum tolong saya, Pak. Ayo tolongin bapak. Ayo, ayo kita bawa dia ke rumah sakit yuk. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Cepat, bantu aku. Ayo, bantu aku. Tinggal aja motornya pak. Ayo, ayo bantu aku cepat yuk. Ayo, naik, naik, yuk. Namun sayangnya, pertolongan warga gagal menyelamatkan nyawanya. Dedi Irama meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hasil visum dokter pemeriksa di klinik Alif Muara Kelingi menyimpulkan korban meninggal dunia pada hari Minggu 28 Maret 2021 sekira pukul 12 siang. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di tengah dada serta luka robek di lengan sebelah kiri korban. Hal ini membuktikan sebab kematian korban akibat kekerasan. Nama Yos Aryansyah menjadi terduga tersangka urutan pertama. Usai menelusuri tempat kejadian perkara, tim Landak Polres Musirawas langsung menyempati juga mengintai rumah Yos Aryansyah. Sepertinya tim sudah menyebar. Sebaiknya kita di sini saja. Siap, Dan. Berhenti. Berhenti. Anda yang bernama Saudara Yos Aryansyah? Iya, Pak. Ada apa ini? Tolong ikut kami ke Polres. Dedi Irama yang Anda tikam meninggal dunia. Bawa. Siap, Dan. Mari ikut kami. Pak. Yang bawa saya, Pak, saya. Bu. Sabar, Bu. Ibu sabar. Saya hanya meminjam suami Ibu untuk diperiksa. Ibu bisa nyusul nanti ke kantor polisi ya. Maaf, Bu. Bawa. Bawa. Tapi dia tidak Udah, bawa. Bawa. Ayo. Wes. Yos Aryansyah ditetapkan sebagai tersangka dijerat menggunakan pasal berlapis pembunuhan berencana. Yos tidak menyesali perbuatannya. Ia sakit hati karena istrinya telah diperkosa. Berapa kali katanya diperkosa? Di pondok? Iya. Disaksikan oleh adik iparnya? Tidak. Tidak? Bukannya udah nyumput itu ya lari. Tapi tahu? Tahu. Pada waktu itu cerita istri kamu gimana itu? Diancam dengan senjata atau gimana? Diancam. Kasus terus bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Hingga puncaknya 5 Oktober 2021, terdakwa Yos Aryansyah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga dijatuhi hukuman pidana 8 tahun penjara. Jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni hukuman 12 tahun penjara.